Halo adik-adik. Nah, setelah adik-adik sudah menjawab pertanyaan terkait video sebelumnya, sekarang kita akan membahas dari tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang ditimbulkan oleh fluida, zat cair yang diam. Nah, tekanan hidrostatis yang dialami oleh benda di dalam zat cair diakibatkan oleh berat zat cair itu sendiri. Nah, dapat dilihat semakin dalam posisi suatu benda, tekanan hidrostatis yang dimilikinya itu akan semakin besar. Karena lapisan zat cair yang menekan benda tersebut juga semakin banyak. Itulah bisa kita katakan bahwa yang mempengaruhi hidrostatis itu adalah kedalaman dari zat cair. Nah, seperti yang sudah dilakukan adik-adik di rumah masing-masing tadi terkait botol yang kita buat lubangnya menjadi 3 bagian. Nah, coba kita lihat kembali ya terkait cairan yang dimasukkan dalam botol yang sudah dilubangkan. Nah, ternyata pancaran air yang keluar dari tiap lubang itu berbeda. Semakin dalam posisi lubang pancuran air, maka semakin jauh. Hal ini menunjukkan bahwa semakin dalam posisi lubang, tekanan hidrostatisnya semakin besar. Itulah sebabnya mengapa ketika kita menyelam, semakin dalam tekanannya akan semakin besar karena tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Secara matematis, tekanan hidrostatis dapat ditulis dalam persamaan berikut, yaitu nilai tekanan hidrostatis sama dengan Rho GH, yang dimana tekanan hidrostatis itu dalam satuan Newton per meter persegi. Kemudian Rho atau massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. Kemudian ada gravitasi atau percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan ada H yaitu kedalaman dengan satuan meter. Dapat disimpulkan bahwa tekanan dalam zat cair atau tekanan hidrostatis hanya bergantung pada jenis dan kedalaman zat cair. Oke, kita ke contoh soal yang dimana suatu kolam renang dengan kedalaman 2 meter diisi dengan air hingga penuh. Massa jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasi bumi di tempat itu adalah 10 meter per sekon, tentukan besar tekanan hidrostatis pada suatu titik yang terletak pada kedalaman 50 cm dan 100 cm. Nah, mari kita jawab sama-sama ya. Oke, kita langsung saja buat. Diketahui dari soal berikut, yaitu adalah massa jenisnya yaitu 1000 kg per meter kubik dan ada kecepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dan kedalamannya 50 cm kita ubah menjadi 0,5 cm. Nah, ini semuanya sudah diketahui di dalam soal tadi ya. Kemudian yang kita tanyakan dalam soal tersebut adalah tekanan hidrostatisnya pada kedalaman 50 cm. Oke, kita langsung masukkan ke rumusnya yang dimana tekanan hidrostatis adalah Rho GH. Langsung kita masukkan 1000 dikali 10 dikali 0,5 meter yaitu kedalamannya. Maka tekanan hidrostatis pada kedalaman 50 cm adalah 5000 Newton per meter persegi. Oke, lanjut kita menjawab pada kedalaman 100 cm. Sudah diketahui semuanya, langsung saja kita masukkan ke dalam persamaan, yaitu tekanan hidrostatis sama dengan Rho GH yang dimana 1000 dikali 10 dikali 1 meter. Jadi tekanan hidrostatis pada kedalaman 100 cm atau 1 meter adalah 10.000 Newton per meter persegi. Mudah kan adik-adik dalam mencari jawabannya? Lanjut ke aplikasi tekanan hidrostatis. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya pada pembuatan dinding bendungan, pada bagian bawah didesain lebih tebal daripada dinding bagian atas. Agar bendungan tidak jebol dengan besarnya tekanan hidrostatis pada bagian bawah. Yang kedua yaitu pembuatan kolam renang. Dasar kolam renang bisa dipertebal pada bagian samping luar sehingga bentuknya menjadi melebar ke bawah. Dulu di bagian luar bisa juga dipertebal pada bagian samping dalam sehingga bentuknya seperti bentuk gel yang mengecil pada bagian bawah. Nah, yang ketiga yaitu ada kapal selam. Manusia tidak mampu menyelam terlalu dalam sehingga dibuatlah kapal selam yang terbuat dari bahan yang sangat kuat dan kokoh serta memiliki bentuk yang hampir bulat. Keempat yaitu lubang tangki pada penampungan air. Posisi keran pada tangki penampungan air diletakkan pada bagian bawah agar keseluruhan dalam tangki bisa dialirkan juga agar air yang mengalir lebih deras, karena semakin
ke bawah tekanan hidrostatis, maka semakin besar. Baik adik-adik, mungkin sekian terkait pembelajaran mengenai tekanan hidrostatis. Semoga adik-adik bisa mendapat pelajaran yang lebih jika adik-adik mencari pada sumber lain. Semoga adik-adik bisa memahami dan bisa mengingat dan mempelajari lebih dalam lagi terkait dari tekanan hidrostatis. Oke, sekian. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.